balik lagi dengan di sini nih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Arif para pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Arif, Jadi kita berpisah lagi nih. online lagi kita ya. Kalau kayak gini tidak berdekatan duduknya. Market kemarin juga parah-parah banget nih kayaknya nih. Iya loh, ternyata ya. Iya. Tidak setenang yang kita kira ya. Iya, jauh. Malu. Nah, gitu dong. Gak apa-apa kalau salah. Namanya juga manusia kan. Dari kesalahan. Iya. Oke, kita bahas menu hari ini nih, Bung Arif. Siap. Kita bahas pergerakan market minggu lalu, ya itu beberapa data yang mempengaruhi market itu adalah US Consumer Confidence. Terus ternyata kemarin itu juga ada GDP US itu PCE Price Index ya. Terus kemudian yang terakhir yang sangat berpengaruh itu inflasi Indonesia ya. Ya, terus nanti kita akan bahas market minggu depan itu ada RBA, FOMC minute, terus ada unemployment rate dari US dan China inflasi. Gitu, Bung Arif. Ya. Mari kita mulai. Oke, ting tung. Ya, Bung Arif, kita mulai dari mana nih? Kita akuin kesalahan kita aja lah kali ya. Yang pertama. Ya sudah. Jadi kalau minggu lalu itu kan sebenarnya gua malah ngelihatnya arahnya ke yieldnya ya, obligasi 10 tahun. Yieldnya gue malah ngelihatnya sebenarnya ke atas yieldnya. Dia malah ke bawah. Betul. Sementara IHSG gue pikir agak pelan-pelan naik, tapi malah turun. Rupiah gimana kalau rupiah? Rupiah dipikirkan stabil, mendekati 15.000 ya. Nah, jadi kita komen dulu lah ya atas apa yang terjadi gitu kan. Ya. Nah, bonds ini kemarin sesi kita itu gue ngelihatnya di 7,3, 7,6 kemarin kalau nggak salah gue sebut. Nah, ternyata 7,229 ya. Jadi masih bisa dimaafin lah ya, dikit-dikit gitu ya. Nah, terus abis itu kan kita WA-an tuh ya kemarin. Iya. Kita mempertanyakan gitu, kenapa kok indeks sahamnya itu turun, terus juga rupiahnya malah akhir-akhir minggu malah ke 950 kan, Dim? Iya. Nah, jadi akhirnya kita sama-sama research tuh. Walaupun sih sebenarnya dari komen-komen yang ada itu gue masih belum terlalu srek gitu. Iya. Walaupun ada beberapa komen yang memang relevan, tapi somehow ya kita pakai itu aja lah gitu ya. Since kita nggak punya capability untuk meresearch lebih jauh gitu. Nah, jadi ternyata yang terjadi itu di luar daripada economic event yang tadi lo sebutin. Itu satu yang gue dapat info itu adalah pertama adalah itu fund manager rebalancing portfolio ya. Nah, jadi mereka itu kalau kita lihat sekarang di sahamnya kan jadi turun, tapi di obligasinya naik. Nah, jadi gue lihat lagi. Nah, tapi kok foreign ownership itu turun kan? Terakhir gue lihat itu sekitar pertengahan minggu lalu tuh masih turun loh. Turun. Nah, angkanya gue lupa persisnya, di bawah 800 kalau nggak salah udah. 800 T. Nah, itu ya jadi gua ngelihatnya masih switching aja sih, Dim. Iya. Masih switching aja gitu. Nah, so far sih itu. Rebalancing portfolio ya, karena memang kalau dilihat dari market IHSG di awal minggu itu sebenarnya agak flat. Ya, memang benar ngetes 7.000 gitu, terus kemudian dari rupiah juga ya 14.850 lah benar-benar dites gitu kan. Tapi jadi memang di awal minggu itu sebenarnya beritanya itu udah agak sedikit cenderung negatif di awal-awal ya. Jadi ada consumer confidence itu yang biasanya di atas 100 ya, terakhir itu 103.2, diperkirakan
memang ke 100,4, tapi ternyata di bawah 100, jauh jatuhnya tuh di 98,7. Turunnya itu juga lumayan, dan itu mungkin yang membuat marketnya agak-agak cenderung tones-nya negatif gitu. Itu consumer Sementara confidence terus ya. kemudian di pertengahan minggu itu ada data GDP growth US. Nah ini mungkin lumayan impact ya, karena dari 6,9% periode lalu itu diperkirakan memang GDP-nya turun atau bahkan negatif sampai 1,5%. Tapi eventually negatifnya itu 1,6%. Jadi lebih parah daripada perkiraan ya gitu, dan itu sudah teritori negatif nih Bung Arif nih. Betul. Jadi sentimen marketnya itu udah benar-benar resesi dan stagflasi. Ya di mana inflasinya tinggi, pertumbuhannya negatif gitu kan, dan sepertinya resesi yang digadang-gadangkan dari beberapa bulan yang lalu ini semakin di depan mata. Iya. Jadi ini yang membuat market mungkin rebalancing portfolio seperti yang Bung Arif bilang, dari yang aset-aset berisiko mostly berarti larinya ke yang sedikit aman seperti obligasi, terutama obligasi US ya, US Treasury gitu. Betul. Nah, padahal sih sebenarnya ya, nih mumpung sebelum lupa, di minggu lalu kan di hari Selasa itu ada lelang obligasi pemerintah, Dim. Tapi yang kali ini yang sukuk ya, yang sukuk. Nah, itu incoming bid yang masuk tuh 15,8 triliun. Ya. Tapi yang terserap tuh 7,8 triliun. Iya, lebih dikit lagi. Betul. Jadi ini komennya di bawah target lagi. Jadi kalau untuk yang sukuk itu ternyata targetnya setiap lelang itu ngejarnya 9 triliun ya, Dim ya. Kalau yang syariah ya. Yang syariah, betul. Kalau yang konven kemarin kita ngobrolnya itu kan 20T ya, setiap lelang targetnya pemerintah gitu. Nah, itu yang awal-awal minggu walaupun tidak terlalu banyak gerakin market. Nah, ada satu apa namanya tentang di China. Jadi China itu udah apa namanya COVID policy easing ya, Dim ya. Udah mulai longgar ya. Jadi gue cuma baca headline-nya itu adalah China cuts quarantine gitu. Jadi ya karantina sudah mulai dilonggarkan. Nah, sebenarnya itu yang sempat ngeboost di awal dan pertengahan minggu itu yang sempat bikin pertahanan indeks itu 7.000-an, bener gak ya, Dim ya? Jadi somehow seakan-akan itu jadi positif untuk bisa malah bergeraknya di atas 7.000 terus gitu. Betul. Sementara di satu sisi yield-nya itu juga, kalau misalnya tadi Bung Arif bilang lelangnya itu sebenarnya yang diserap dikit, itu memang dari komentarnya itu terlihat memang Departemen Keuangan itu menjaga yield, lebih prefer menjaga yield daripada target penyerapan gitu. Jadi itu sedikit yang juga pang harga obligasi juga gitu, yield obligasi. Gitu. Tapi ya berarti yang kalau minggu lalu itu yang awal-awal apa namanya berita segar dari China tuh tidak cukup membantu untuk nge-push market positif sampai akhir minggu gitu kan ya? Betul, karena memang tadi dari GDP US-nya itu lumayan signifikan turun ya, gitu. Berarti kalau data US ini berarti negatif semua ya, Dim? Nah, terus kemudian ada PCE Price Index ya, jadi tingkat expenditure dari personal consumption di US itu juga so far masih stabil lah di 6,3%. Nah, di satu sisi sebenarnya fear of recession ini cukup bagus ya, maksudnya dalam artian ada yang melihat bahwa dengan kondisi begini berarti Fed nggak akan agresif naikin suku bunga karena ekonominya nggak bakal jalan nih kalau dia terlalu agresif. Jadi itu mungkin sedikit ada angin segar di antara kekeringan yang dialami lah gitu ya. Betul. Nah, jadi kalau lihat apa namanya tadi ngomongin suku bunga, apa namanya ada berita mengenai tentang suku bunga itu di Eropa dan US. Nah, jadi komentar yang gue baca itu adalah sekarang untuk para pemimpin bank sentral ini di Amerika dan US itu mulai quote unquote-nya ya, mulai bertanya-tanya terkait dengan new, di situ sebutnya kemarin apa ya, new inflation era.
gitu. Hmm, Nah, benar-benar. jadi new inflation era ini yang di highlight itu adalah kalau dulu kan inflasinya kan rendah-rendah tuh Dim, ya kan? Hmm, Nah, sekarang kan udah tinggi-tinggi ya angkanya betul. tuh. Nah, jadi itu membuat mereka untuk mulai belajar untuk menerapkan kebijakan-kebijakan di new inflation era ini gitu. Ya, Nah, betul, jadi betul. malah ditambahkan lagi dengan komentarnya jadi high inflation rate ini belum akan hilang dalam waktu dekat gitu. Jadi mesti diliatin oleh pembuat kebijakan ini gimana untuk menghandle situasi inflasi-inflasi yang cenderung sudah di Ya, atas di level atasnya gitu. ya, ini kayak new normal ya, era COVID gitu ya, new normal. Nah, ini new normal dalam artian high inflation secara global. Betul. Itu kalau misalnya kita lihat pergerakan market memang jadi cenderung agak stagnan ya, malah cenderung tonsnya negatif, baik dari rupiah IHSG, hanya bonds tadi aja tuh yang mungkin ada rebalancing portfolio. Nah, Hmm. tapi di akhir minggu ini benar-benar dari Indonesia, terutama ini data inflasi, Hmm. itu ternyata Bung Arif dari yang 3,55% diperkirakan memang naik di 4,17. Tapi Hmm. kayaknya end up-nya ini lebih besar dari forecast di 4,35%. Oke, Gitu. oke. Jadi ini yang membuat market turun ya, terutama dari rupiah juga dan juga dari IHSG terutama. Hmm. IHSG tadinya agak bergerak ke 7.000, memang agak turun tuh di hari Jumat. Nah itu langsung turun ke level 6.000, hampir di bawah sedikit 6.700 atau turun sekitar 3%. Hmm. Oke, Gitu. oke. Dan Nah, ini memang seperti yang gue bilang sebelumnya ya, ditakutkan memang kalau misalnya inflasinya naik, otomatis Bank Indonesia akan menaikkan suku bunganya yang akan hmm. membebani beban bunga ataupun beban perusahaan dalam meminjam uang ya sepertinya gitu. Hmm. Nah, Hmm. membuat marketnya juga dari saham turunnya lumayan nih, Bung Arif nih. Ya, nah ngomongin apa tadi berarti ini kan kemarin lagi cuti gitu ya, jadi nggak sempat merasakan sense-nya di market gimana. Jadi apakah ini yang berarti yang sempat langsung bikin bergejolak apa namanya kemarin barusan gue udah nyiapin komen tuh. Kalau GCI tuh 7.000-nya tuh sangat kuat, Dim. Ternyata kan Iya, kejadiannya kan udah malah di bawah 6.800 gitu kan. ya Nah, betul. rupiah. Nah, kalau rupiah tiba-tiba lu WA gue kemarin 950 gitu kan. Nah, Iya, iya. itu berarti keluar setelah cerita inflasi itu ya, Dim? Iya, betul. Betul. Tapi dari pagi memang sudah agak turun ya, cuman mungkin dari cerita inflasinya ini memang yang membuat ya itu tentunya perusahaan akan terbebani dengan yang lebih tinggi. Ya. Kalau misalnya bakal menaikkan suku bunga, tapi memang kecenderungannya sepertinya udah seperti ini ya. Kalau misalnya rupiahnya udah hampir 15.000 ya, karena di penutupan pun rupiahnya sudah 14.95, 14.97, hampir banget 15.000. Oke. Nah, Ya, ini intermezzo dikit di pertengahan. Ini gue tulis soalnya nih tentang pertengahan minggu atau awal minggu gitu tentang legalisasi marijuana di Indonesia. Ya, jadi sempat tuh efeknya apa nih katanya ke market Bung Arif? apa? Enggak, ini kan kita ngobrol lah, kita silaturahmi, nggak Jadi gini, ketemuan. market Itu playernya jadi lebih santai kalau misalnya udah dilegalisasi gitu ya. lebih lebih asik gitu, lebih asik marketnya. Jadi relax gitu kan, asik aja cuy gitu ya. Nah, jadi itulah apa namanya ternyata setelah kalau nggak salah minggu lalunya lagi enggak nih minggu lalu berarti. Nah itu kan cerita ada yang viral lah gitu kan, yang apa seorang ibu gitu kan minta Iya, pengobatan untuk anaknya dan melalui marijuana ini gitu. Nah akhirnya tadi kemarin somehow di Bloomberg itu kenapa gue tulis karena di Bloomberg udah di highlight tuh bahwa oke. di highlight bahwa uh, apa namanya dia sebutnya ya bahasa gue lah ya pembuat kebijakan gitu anggota di DPR gitu. Nah, Yang DPR tuh menarik, udah mulai mau dibahas nih tentang legalisasi marijuana untuk iya, pengobatan artinya kan ya nggak masa buat
nggak pakai pengobatan, jadi pakai apa dong? Iya, ya. Yang menarik juga minggu lalu itu kunjungan Presiden Jokowi, Bung Arif, Oh ke iya, Ukraine, ke betul, Rusia. betul. Itu lumayan memenuhi headline ya gitu. Walaupun memang sebenarnya tujuan utamanya itu sebagai undangan ke G20 kali ya gitu kan. Ya, tamu ya Dim ya, sebagai undangan, tamu khusus apa kemarin highlightnya tuh ditulisnya? Ya betul. Karena kan di negara-negara lain tuh nggak pengen ngundang Rusia sebenarnya. Walaupun Iya. Rusia itu masih dalam G20 gitu. Nah, ini Hmm. ya dianggap sebagai misi perdamaian gitu. Karena kan Ukraine juga diajak gitu. Padahal Ukraine juga bukan G20 deh kalau nggak salah ya. Gitu. Tapi yang Nah, menarik mudah-mudahan memang sepertinya untuk membawa misi perdamaian itu agak berat ya. Karena ini urusannya jauh lah gitu ya. iya. Tapi di sini mungkin kita bermain, indahnya ini adalah kita bermain dua kaki. Jadi satu main Ukraine, kita bisa dapat produk-produk Ukraine-nya masih tetap lancar gitu kan di satu sisi. Dari produk-produk impor Rusia juga kita masih dapat gitu. Ya mudah-mudahan dapat Luar oil biasa. murah Analisanya dan Bung Dimas luar biasa analisanya. gitu. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan benefit lah dari kita bermain dua kaki dengan harga-harga pangan ataupun oil yang lebih murah dari mereka. Ya kan Karena sekarang inflasi apalagi kalau kita naik, lihat sekarang di satu sisi juga kan ada uji coba itu Petralite pakai aplikasi di beberapa betul. gitu. Nah, inflasi aja belum terhitung harga BBM yang naik istilahnya gitu kan, yang aja begitu 4, berapa tuh tadi 4,35. 35. Ya, nah kalau misalnya sudah efektif di di seluruh daerah, misalnya pembelian Petrolite dibatasi, otomatis pasti bisa lebih naik lagi gitu. Dan ini yang bisa memicu Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Nah, jadi kita langsung aja Dim. Kita ke minggu depan Dim. Tolong Dim. Ya. Minggu depan Dim. Minggu depan itu agendanya yang pertama ada RBA rate ya, rate Australia itu diperkirakan naik lagi sebesar 50 basis point dan itu mungkin akan menjadi acuan juga buat Bank Indonesia ya gitu. Berarti semua bank sentral ini sudah mulai menaikkan terkait dengan inflasi yang tinggi. Terus yang paling penting nih Bung Arif, FOMC minutes minggu depan. Ini penting banget karena akan mengakses 75 basis point ini benar nggak kejadian di bulan depan. Gitu. Employment rate ya dari US dan juga ada inflasi dari China. Nah, itu semua data-data itu lumayan penting ya karena tadi terutama FOMC minutes nih Bung Arif nih. Ya, gitu. Kalau untuk untuk minggu depan sih ya. Kalau untuk minggu depan gue langsung to the point aja gitu. Karena belajar dari kesalahan. Ya. ini nggak terlepas dari komen yang sempat gue baca di di Bloomberg lah, again gue ngeliatnya Bloomberg aja gitu. Nah jadi salah satu komen yang di highlight di situ adalah kenapa stoknya turun, bondsnya naik, dan itu kan juga ternyata terjadi di Amerika juga Dim, nggak cuma di kita. Nah itu jadi gue kayaknya akan buy the idea bahwa traders itu kondisi begini kayaknya menunggu di sideline, makanya ditaruh uang-uangnya di obligasi, yang kayak lu bilang tadi, di aset-aset yang less risk gitu ya. Jadi masuknya ke obligasi. Nah jadi mereka itu sebenarnya menunggu dan memperhatikan bagaimana pimpinan central bank ini komen-komennya gimana, terus directionnya kira-kira kemana. Jadi mereka bisa take action on that. Nah, while menunggu itu ya, jadi mereka mesti ngelihat clearer picture kayaknya ya. Mereka mesti ngelihat clearer picture, apakah ini akan mereka masuk di bonds ataukah mereka tetap continue di obligasi. Nah, given gue masih percaya bahwa belum banyak berita positif yang, apalagi kita nunggu FOMC meeting ya, di FOMC minutes ya. Iya. Gue masih ngelihat sih orang bakal parkir di bonds dulu. Jadi kalau gue ngelihat sih, gue masih ngelihat di kisaran mungkin di kisaran itu 7,1 7,5 lah kayaknya gue ngelihatnya, Dim.
Ya, ya, oke. Nah, kalau dari rupiah itu memang kalau misalnya kemarin itu hampir ditutup 15.000, ya sepertinya ini benar-benar level psikologi yang akan dites dalam waktu dekat ya, 15.000 Betul, ini. betul. Tuh, jadi tapi akan sangat tergantung dari FOMC minutes-nya lagi nanti ini. Jadi Hmm. tarif ya mungkin market akan memperhatikan market dulu, waiting on the sideline sambil menunggu FOMC minutes-nya Oke. dari rupiah ya. Jadi level 15.000 sepertinya ya akan dites nih di awal Dip, minggu. Dip. Nanya dong, Dip. Nanya, Dip. Berarti kalau si di FOMC minutes ini akan sudah menyebutkan tentang resiko-resiko resesi nggak, Dip? Pastinya ya, pastinya gitu. Hmm. Mungkin yang seperti yang tadi gue bilang bahwa fear of recession ini ada bagusnya karena bisa jadi nanti Fed-nya nggak akan seagresif menaikkan suku Hmm. kondisi yang melambat Oke. gitu. Oke, go ahead, Dip. Terusin, Dip. Itu dari rupiah ya, jadi akan tes 15.000 dan nanti hasil akhirnya akan sangat tergantung dari FOMC minutes-nya. Sementara dari IHSG itu memang ada sedikit angin segar dari penutupan Dow Jones semalam hari Jumat ya, Jumat malam itu di mana yang secara 5 hari itu sebenarnya mereka turunnya itu sebesar 1,38%, tapi di hari akhir itu mereka total bisa mengcover ataupun tadi yang tadinya turunnya lebih dalam gitu di Jones-nya, tapi dalam 1 hari semalam itu mereka itu sebenarnya naik 1,05%. Oke, Jadi ada oke. kenaikan dari market US, yaitu mungkin membuat IHSG agak sedikit tertopang ya di level-level sekarang ya, Oke. gitu. 6.800 ini sedikit di bawah 6.800 dan memang akan dites level 6.800 ini lagi ya. Hmm. Di awal minggu ini mungkin market juga akan waiting on the sideline juga sambil melihat, tapi mudah-mudahan mereka akan lebih menahan nih level 6.800. Karena kalau misalnya 6.800-nya jebol, berarti ini kita bisa lihat 6.500 kalau secara teknikalnya. Kelihatan nggak kira-kira seberapa dekat 7.000 lagi, Dip? Nah, level 7.000 ini bisa kita lihat karena kan mungkin mulai minggu depan lah ya, minggu depanan lagi itu kan akan ada laporan keuangan ya, musim-musim Oh laporan iya, keuangan ya oke. Betul, betul. publikasi. Nah, itu mungkin yang mudah-mudahan hasilnya bagus sehingga bisa menopang IHSG lagi. Jadi ini 6.800 ini level krusial, kalau tembus itu bisa ke 6.500. Tapi kalau misalnya dari kita lihat dari ada dorongan mudah-mudahan ditopang dari Dow Jones yang cukup bagus, kemudian nanti mudah-mudahan FOMC minutes-nya nggak terlalu agresif, nah itu bisa menopang benar-benar IHSG di 6.800 sambil pelan-pelan dibawa menuju ke 7.000 ya, walaupun mungkin nggak dalam minggu depan, tapi dengan laporan keuangan yang mudah-mudahan bagus bisa bergerak ke 7.000 gitu Bung Luar Arif. biasa. Luar biasa, Bung Dimas. Semoga kita Ya, tidak malu lagi di sesi kita minggu depan. betul betul. Kita lihat Senin ya, mudah-mudahan marketnya udah agak kalem. Nah, itu ya mungkin bolehlah 50% lah gitu. Cuman kalau memang lagi hari Senin pagi udah bergerak ke bawah lagi ya udah jangan, tunggu dulu aja gitu. Siap. Luar Gitu, biasa sesi kita, Bung Dimas. Siap. Oke, Jadi kalau kita